Kemarin ada tetangga gue bang, ibu-ibu, gue lihat dia nangis-nangis aja. Wah, kenapa nih, gue samperin kan, ibu kenapa nangis? Apakah suami ibu kejepit resleting? Makin nangis gue tanya begitu. Adek, ibu nangis bukan karena suami ibu kejepit resleting, tapi waktu itu ibu abis dari Jakarta, lalu ibu pulang ke rumah. Pas ibu buka kulkas, isinya tukang ojek. Kurang nggak aman gimana coba? Buka kulkas tukang ojek kan? Ibu kemarin abis dandan pakai bedak bekas karambol. Pantesan gatel-gatel ibu. Ini macem-macem aja orang. Ibu nggak sekalian bu keramas pakai santan rendang gitu. Kelakuan betul makin PA aja orangnya mas. Aku lebih milih jalan selatan mbak, soalnya perasaan aku lagi sulit diutarakan. Soalnya perasaan aku lagi sulit diutarakan. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Selamat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Yuk kita nonton lagi video prank taksi online sholawat. Selamat datang di video ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa ditonton video yang lain. Buat kalian yang udah sering nonton, diulang-ulang aja biar makin banyak penontonnya guys. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita masih dikasih kenikmatan umur yang panjang ya sama Allah SWT. Kemarin ada beberapa video viral di sosial media yang berkaitan tentang ada qori'ah yang sedang membaca Al-Quran di panggung, lalu disawer sama jamaah-jamaahnya. Nah, qori'ah ini kan perempuan ya, karena qori'ah, kalau qori itu laki-laki, ada tak marbutohnya. Nah, qori'ah ini di panggung, ini ada yang nyawer laki-laki gitu loh. Nah, ada yang nanya ke aku, ini tanggapan Gus Aldi gimana tentang ini? Aduh, sebelumnya ini aku sangat menyayangkan ya dari pihak panitianya, karena ini teman aku juga sih sebetulnya, namanya Mbak Hajah Nadia Hawashi. Beliau putri dari seorang ulama juga, beliau juga qori'ah internasional malah. Beliau ini orang yang sangat ajib lah menurutku. Beliau sangat alim dan memang dalam seni membaca Al-Quran itu sangat-sangat bisa kita teladani ya. Namun gini teman-teman, Al-Quran itu bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita kebet-kebet aja atau sekedar kita punya aja. Al-Quran itu adalah pedoman paripurna kita semua ini dalam berkehidupan gitu ya. Terus Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi setiap jiwa yang sedang resah gitu loh. Jadi kalau kita lagi pusing, kita baca Al-Quran, itu bisa hilang pusingnya. Wa syifa'un lima fis sudur, sebagaimana Allah katakan itu adalah petunjuk yang mengandung kasih sayang yang sangat dalam. Al-Quran ini wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Juga Al-Quran adalah rahmat bagi semua orang yang beriman gitu ya, rahmatan lil alamin, karena Al-Quran ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, manusia yang menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Al-Quran setiap kali turunnya ini membawa kemuliaan bagi semua aspek yang bersinggungan dengan Al-Quran. Jika kita contohkan ya, Al-Quran dimuliakan. Saat turun waktunya Al-Quran, maka waktu itu menjadi mulia. Saat Al-Quran turun di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi sayyidil ayyam atau penghulunya para hari-hari yang lain, menjadi pemimpinnya para hari yang lain. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Al-Quran turun di malam hari, malamnya menjadi malam kemuliaan, disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah.
seperti itu. Juga Al-Quran turun pada bulan yang di bulan ini menjadi bulan yang mulia, itu bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menjadi malaikat Sayyidul Malaikat atau pemimpinnya para malaikat. Berkahnya apa? Berkahnya beliau itu membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran turun kepada makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang dengannya beliau SAW memiliki mukjizat. Ya, bentuk Al-Quran yang hidup itu ya Nabi Muhammad SAW, baik fisik maupun akhlaknya. Al-Quran turun di kota Mekah, maka Mekah menjadi kota yang paling berkah di seluruh dunia ini. Dan Al-Quran turun di Yastrib. Yastrib dulu itu adalah wabah, namanya aja Yastrib, wabah, kota yang penuh wabah, penuh dengan kericuhan. Namun ketika diturunkan Al-Quran menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau ada yang baca Quran, kita harus mendengarkannya dengan fokus dan betul-betul dengan ketakziman dan rasa sopan yang penuh dengan adab. Karena dengan mendengarkan Al-Quran dengan fokus, ini bisa menambah keimanan kita semua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatafakkarun. Maka marilah kita menerapkan adab-adab kita sebagai pembaca Al-Quran atau pendengar Al-Quran. Kata Nabi SAW, fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kita dengarkan dan juga kita diam dan kita renungi bacaan-bacaan Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi hal yang mendatangkan rahmat bagi kita semua. Demikian buat teman-teman yang mau dapetin merchandise, topi trompa, kaos-kaos, baju koko, parfum dan lainnya, kalian bisa langsung follow Instagram Musaldi Store atau bisa di Shopee juga ada. Samaan, Cus. Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita sambil nunggu orangnya aja. A few moments later. Nah, ini orangnya udah datang guys. Mbak Fitri, ya silakan Mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Ini kursinya masih kotor, Mbak. Tadi ada penumpang aku, dia netesin ini ya, air mata apa anak durhaka. Gue di depan dulu ya. Gak apa kan? Oh ya udah. Gak apa ya. Silakan, Mbak. Aduh, ini mohon maaf ya. Dia harus di depan. AC-nya kurang dingin gak? Cukup ya. Sama ini Mbak, di dalam taksi online aku biasanya aku tuh ngajak penumpang aku baca doa perjalanan dulu. Ini nanti Mbak siapa namanya? Fitri. Mbak Fitri nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat lancar Mbak ya sampai pelaminan ya. Mbak, ini seatbeltnya dipasang. Iya. Takut lepas diambil orang. Terlalu kenceng? Ya, cukup ya. Ya. Banget ya Mbak ya. Mbak siapa Mbak? Mbak Fitri. Mbak Fitri tahu narkoba nggak Mbak? Astagfirullahaladzim. Tahu ya. Pernah pakai nggak? Enggak. Kemarin ada orang canduan narkoba, terus dia nanya ke aku kan, Mas, kamu pakai narkoba nggak? Tadi dia gitu. Wah, aku nggak make, aku bilang gitu. Itu kan dilarang sama agama aku, sama negara juga kan nggak boleh Mbak ya. Terus aku lihat tuh dia tuh hidupnya susah gitu karena apa, pakai narkoba. Terus aku bilang, narkoba itu kalau sudah kecanduan itu bisa bikin kita itu susahnya itu dunia akhirat, ya kan? Dari dunia susah, akhirat juga susah nanti. Aku boleh nggak telepon polisi sekarang?
Soalnya aku dari tadi kecanduan liatin kamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Hari ini tuh silau banget ya. Ya, seharian juga panas banget ini. Panas banget. Ini Kerawang kayaknya mataharinya ada 3 ya berarti. Nggak banyak ya. Cerah banget ya. Nah, kayak gini. Terus aku tuh kemarin tuh habis main futsal, Mbak. Jadi, aduh, mata tuh masih berat banget ini. Badan aku pada sakit, jadi tuh aku tuh banyak begadang sekarang ini. Jadi matanya kayak merah ya, kelihatannya. Iya, kan? emang kayak merah gitu. Iya. Kirain habis nangis semalam. Wah, enggak sih, Mbak. Tapi banyak begadang kalau kemarin. Tapi ini merahnya tuh kalau sekarang bukan karena begadang. Karena apa? Karena lihat wajah kamu tuh bikin aku malas ngedip. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Fitri, aku mau izin angkat telepon sebentar ya. Iya. Ini ada aja. abang aku ini mau biasa curhat nih. Maaf nih, Mbak ya. Iya, Ditinggal nggak apa-apa. sebentar. Kalau kangen nanti colek aja. Sabun kali colek. Halo. Assalamualaikum. Abang. Lagi di mana, Abang? Lagi di salon. Astagfirullahaladzim. Ngapain cowok-cowok ke salon? Hah? Catok bulu hidung. Astagfirullah. Bulu hidung segala dicatok. Hah? Gak sekalian lu keramik toilet lu geragotin. Tuh, dong. Abang. Nih ngomong-ngomong nih, sekarang nih, wah di mana-mana lagi pada musim main itu, Bang, apa? Lato-lato. Iya. Kemarin tetangga gue, dia tuh mau atraksi katanya main lato-lato. Dia bikin lato-lato pakai tabung gas. Mainnya 2 menit, di UGD-nya sebulan. Meleduk, Bang. Kelakuan udah tua makin jadi aja, astaga. Ampun. Iya. Bang. Gue denger lu belum dapat kerja ya sampai sekarang masih nganggur ya. Aduh, kan gue udah bilang sama lu, sholat yang rajin, Bang, sholat jangan tinggal. Iya, biar hidup lu berkah, hidup lu sejahtera. Jadi doa-doa lu tuh langsung dikabulkan kalau lu rajin sholat. Iya beneran gue. Jangan kayak sepupu kita si Partogel. Masih inget gak lu? Iya, dia tuh, aduh, dia nggak kerja udah lama banget, Bang. Sholat kagak, kerja ogah. Ini malas banget bocah. Tapi kemarin dia nawarin gue kerjaan, Bang. Dia nawarin gue kerjaan keramasin orang botak. Iya, bocah begitu kan. Orang botak segala dikeramasin. Apa yang mau dikeramasin, Bang? Ya iya, Spartogel ini kebangetan emang. Ini bocah kayaknya, ini gue duga nih, waktu masih kecil ini kebanyakan makanin odol sisa. Jadi PA, iya bener. Bang, ngomong-ngomong, perumahan kita nih sekarang lagi nggak aman banget. Bener. Kemarin ada tetangga gue, Bang, ibu-ibu. Gue lihat dia nangis-nangis aja. Wah, kenapa nih? Gue samperin kan. Ibu kenapa nangis? Apakah suami ibu kejepit resleting? Makin nangis, gue tanya begitu. Gue tanya begitu, dia makin nangis. Akhirnya dia cerita kan, setelah gue bujuk dia cerita. Adek, ibu nangis bukan karena suami ibu kejepit resleting. Tapi waktu itu ibu habis dari Jakarta, lalu ibu pulang ke rumah. Pas ibu buka kulkas, isinya tukang ojek. Kurang nggak aman gimana coba? Buka kulkas tukang ojek, Kemarin ada lagi, Bang. Pagi-pagi gue diminta anterin sama ibu-ibu. Ibu-ibu mesen taksi online. Minta anterin gue ke dokter patah tulang. Gue tanya, Bang, ibu, emang ibu patah tulang apa? Patah tulang melarat? Pakai ke dokter tulang segala. Enggak, Dek, katanya. Ibu ini mukanya gatel-gatel. Ibu muka gatel-gatel ke dokter patah tulang. Emang gatel-gatel kenapa, Bu? Gue tanya gitu kan. Katanya, ibu kemarin habis dandan pakai bedak bekas karambol. Pantesan gatel-gatel ibu. Ini macem-macem aja orang. Ibu nggak sekalian, Bu, keramas pakai santan rendang gitu.
Kok betul makin PA aja orang zaman sekarang. Aduh. Gue tuh udah bingung bang tinggal di sana, gak betah gue. Gue tuh ngeliat tetangga gue pada aneh-aneh. Kemarin ada tetangga gue mau masak, dia goreng tempe, maunya pakai pasir kucing. Katanya lebih gurih, makanya ada bau-bau enak gitu pasir kucing tuh. Goreng tempe, aduh jorok banget, gue bilang gitu kan. Sekalinya ada yang mendingan nih bang, tetangga gue. Yang tadi udah aneh, ini ada yang mendingan. Katanya dia mau bikin kos-kosan dari rumah keong. Macem-macem aja kan. Lakuin akhir jangan begini ya. Semua orang. Belum lagi bang, kemarin siang-siang gue kelaparan. Gue pengen banget makan mie ayam ceritanya. Lalu gue datangin tempat mie ayam kan. Bang, saya beli mie ayam bang. Itu tukang mie ayam malah nanya, pedas apa enggak bang? Mana gue tahu. Gue baru beli, belum makan. Gue bilang udah ditanya, pedas apa enggak? Ini kan nggak masuk logistik bang. Iya logika bang, nggak masuk logika. Akhirnya gue gara-gara kesel nih sama tukang mie ayam nih. Besok-besok, walaupun rumah gue di Kerawang, gue beli mie ayam ke Ciledug. Demi sakit hati gue nih, tukang mie ayam. Sombong amat. Udahlah bang, gue udah pusing bang tinggal di sana. Kemarin ada ibu-ibu meninggal. Ini anak-anaknya kagak pernah ngaji seumur hidup. Akhirnya itu ibu-ibu meninggal, jenazahnya dimandiin pakai tisu basah. Lalu kata bayi ngompol. Orang meninggal pakai tisu basah, kelakuan. Idih, halah. Yaudah bang, gitu dulu ya. Kelamaan ini nelfon. Ya gue masih di jalan soalnya. Ini mau nganter ini tukang kredit mau nagih panci bang. Yaudah, ayo bang ya, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Lama banget abang aku ini kalau nelfon banget. Mbak ini maaf ya mbak, jadi lama nelfonannya. Kangen nggak? Kangen banget. Masya Allah. Emang kalau jujur itu lebih baik mbak. Banyak penumpang aku tuh kalau ditinggal teleponan mereka pada kangen banget. Ada yang kebawa mimpi, ada yang kebawa mules, macam-macam mbak. Terus sama di taksi online aku nih mbak, aku biasanya ngehibur penumpang-penumpang aku sama 1-2 lagu mbak. Karena aku tuh dulunya suka nyanyi mbak. Jadi aku tuh dulu pernah menjuarai lomba tarik tambang duda anak 1. Jadi suara aku bagus. Jadi gitu karena lombanya itu bagus, jadi bikin suara aku bagus. Aku nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Sama ini apa? Kan masih jauh mbak. No! Ini tuh lagu aku kenangan sama mantan aku mbak. Jadi aku tiap nyanyi lagu ini selalu pakai hati bang. Mbak dinikmati aja. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Oke, perasaan semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Improvisasi merasukinya ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku mbak. Yuk, nyanyi bersama-sama. Pakai pakai pasti nggak hafal lagunya. Sama tadi pasti terkesima lihat suara aku. Sama gini mbak, kata teman-teman aku tuh kurang cocok nyanyi lagu selain lagu-lagu Arab. Karena kan mbak lihat ya hidung aku nih udah kayak persetan bajai kan. Jadi udah mancung begini, nggak cocok mbak lagu-lagu selain lagu Arab. Aku mau nyanyi lagi ya. Jadi nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Jadi ini karena menyesuaikan cengkok hidung mbak ya. Nyanyi lagi.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bagus ya. Makasih. Oh, cocok yang sekarang ya? Iya. Itu bawaan hidung Mas. Aku lanjutin ya Pak ya? Boleh ya? Pak ya? Mbaknya kalau mau minum Mbak, ada minuman di sana biasanya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri. Sama-sama Mbak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini baru bagus. Baru beneran ya? Ini sih. Sama yang tadi bagusan mana? Sama yang awal. Yang 9 lah, kalau yang ini 1000. Waduh, jauh sekali. Bagus sekali. Alhamdulillah. Aku Berarti sampai terharu. sampai terakhir merinding ya Mbak tadi? Sangat menikmati
sangat menikmati, Masya Allah. Jadi betah ya, nggak usah turun aja sekalian ya. Mbak Fitri ya betul ya? Iya. Mbak Fitri pernah kemalingan nggak? Dulu sih hampir pernah mau kemalingan motor. Hampir. Alhamdulillah kepergok gitu. Oh, kepergok? Aduh, ngeri banget ya. Bagi aku tuh ya kalau maling tuh kayak kerjaan yang hina dan pengecut banget, ya sih. Mereka yang udah kerja nabung kan, uangnya dicuri, beli motor mau dicuri juga gitu. Aku ngerasa tuh maling tuh biadab banget sih kalau menurut aku. Iya, jahat banget. Iya. Aku boleh nggak telepon polisi sekarang? Hah? Mau ngapain? Ada maling. Maling? Iya, karena kamu udah mencuri hati aku tadi. Iya, karena kamu udah mencuri hati aku tadi. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak, ini kita enaknya lewat jalan mana nih yang cepet? Itu aja mas, ke utara aja, lewat jalan utara aja. Lewat utara aja? Jangan deh tapi ya. Enggak, aku lewat selatan aja, boleh nggak? Kan jalurnya ke utara mas. Nggak apa-apa, muter dikit, nggak apa-apa ya? Ke selatan. Iya. Lebih jauh ya. Soalnya aku lebih milih jalan selatan, Mbak. Soalnya perasaan aku lagi sulit diutarakan. Soalnya perasaan aku lagi sulit diutarakan. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Fitri, ini sebelumnya aku mau minta maaf, Mbak. Ada yang mau aku omongin nih. Jadi dari awal Mbak Fitri datang ya, terus masuk ke pintu belakang kan. Aku bilang kursinya rusak ya, rusak dan akhirnya duduk di depan. Itu sebetulnya kursinya nggak rusak, nggak kotor juga. Cuma aku bohong aja tadi tuh. Jadi sebetulnya dari tadi tuh dengerin sholawat sampai dengerin aku nelfon aneh ya. Tadi disimak nih. Itu Mbak Fitri itu lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, Mbak. Dan di sini tuh ada kamera, Mbak lihat nggak? Ini di balik tisu. Nah ini satu, di sana satu. Jadi semua aktivitas kita, semua aktivitas kita dari tadi direkam sama kedua kamera ini. Dan aku mau minta izin sebelumnya nih. Mau minta izin boleh nggak kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube? Boleh. Boleh lah, saya nggak boleh. Ternyata aku di prank. Iya, kayak aneh ya. Kayak Tapi baru pertama kali nih naik Grab kayak gini ya. begini gitu, kayak pengen turun aja. Itu tadi gimana sih Mbak kesan-kesannya? Yang pertama sih ya masih biasa lah ya. Terus yang kedua tuh kok ini orang aneh banget. Panik kan aku nyampe mau telepon temanku aja. Itu jemput. Ya Allah, saking takut itu ya. Aku takut sebenarnya, deg-degan gitu. Takut ya, gila gitu ya. Iya Pak, ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Iya benar. Aku benar-benar kaget, ini kaget banget. Ya ampun. Ya, tapi Berarti sebenarnya waras kan? sudah waras banget malah Mbak. Aku pantas jadiin suami kok. Saking waras. Gitu. Tuh udah mulai kumat lagi. Mulai kemana lagi? Tapi benar ini aku minta maaf banget sama Mbak Fitri sudah ngerjain. Tapi alhamdulillah Mbak Fitrinya nggak marah-marah gitu. Karena ada beberapa orang juga yang baru mulai aja udah marah atau baru mulai udah nggak jadi. Alhamdulillah ini sudah cantik, baik, cocok lah jadiin istri lah ya. Keceplosan itu tadi ya. Mulai lagi ya. Sama aku mau minta izin berhenti boleh Mbak? Oh no. Ada yang mau aku sampein buat anak-anak kita kelak juga. Aduh, mulai lagi ini ya. Jadi gini Mbak Fitri, di taksi online aku semua orang yang kena prank itu bayar taksi online-nya nanti gratis. Jadi Mbak Fitri sudah nggak harus bayar lagi. Sama aku nih ada bingkisan. Ya jangan dilihat isinya, tapi lihat ini kenang-kenangan aja buat Mbak Fitri diterima. Ini bukan prank ya. Ini enggak. Ini beneran buat Mbak Fitri. Mudah-mudahan manfaat dan bisa dipakai. Dan aku juga mau minta Instagram boleh? Oh, itu mana soalnya?
Instagramnya namanya Fitri Fumi. pakai Y atau pakai I? Y F I Fit R Y. TRY ya? Ya. Oh yang ini ya. Iya mirip sih, aku follow ya Mbak ya. Nanti minta tolong di ini Mbak ya, di apa, love back. Di follow back maksudnya. Ini kita jalan lagi ya. Makasih banyak Mbak Fitri pokoknya. Mbak Fitri ini udah mau sampai kita. Oh iya. Nanti aku berhentinya di dekat mana nanti? Dekat situ aja mas, samping perumahan aja. Sampai oh ini ya, sampai perumahan baru ini ya. Ya, yang baru. Ini makasih loh ya. Iya, aku yang makasih sudah nggak marah-marah loh di. Ya. Mudah-mudahan jadi saudara terus ya nanti. Ya. Sambung-sambung di DM Instagram. Ini ya perumahan Permata lah. Iya. Mata hijau. Permata hijau. Sini. Sehat selalu Mbak Fitri. Ya, makasih loh. Sini ya. Ini beneran nih gratis. Gratis. Wah, padahal lumayan loh ini. Makasih banyak. Enggak. Oke, hati-hati di jalan. Bisa? Oke. Ya, aman ya. Apa? Makasih loh ya. Kaget aku sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Ini aku bawa ya. Oh iya, benar. Bedah. Kaget aku guys, dicium tangan aku. Udah mungkin prepare jadi suami mungkin. Aduh guys, mimpi. Makasih banyak, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Fitri. Fitri apa? Fitri Fumi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini tangan masih wangi kayaknya. Jangan lupa ditonton video yang lain, banyak hiburan-hiburan di sana dan tentunya manfaat-manfaat dari nasihat-nasihat yang aku bagi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.